Assalamualaikum siswa-siswi SMP Islam Al-Madinah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama saya Dianika Afrinda Pratiwi pada mata pelajaran PPKN. Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk materi minggu kemarin, kita sudah membahas mengenai arti dan kedudukan Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang diambil dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar. Sehingga Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau tingkah laku yang penting dan baik. Nah, istilah Pancasila ini dalam kehidupan bernegara dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Kalian masih ingat kan BPUPKI itu apa? BPUPKI merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Untuk fungsi dan peranan Pancasila, yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Di sini berarti Pancasila berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Di sini Pancasila memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lainnya. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di sini, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Di sini, Pancasila disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Di sini Pancasila berfungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Di sini Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Langsung saja pada materi hari ini, kita juga akan membahas mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk Pancasila sebagai dasar negara, di sini Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang sangat fundamental. Hal ini tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis dan piramidal.
Jadi di sini artinya tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain, sehingga antara sila yang satu dengan sila yang lain tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Di sini pandangan hidup itu merupakan cara pandang, pedoman, atau arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Selain itu, Pancasila sebagai pandangan hidup juga merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan ketatanegaraannya, baik itu urusan dalam negeri ataupun urusan dari luar negeri. Bangsa Indonesia juga menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup karena segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga Pancasila ini juga memenuhi fungsi sebagai alat dalam upaya untuk mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Yang kedua, menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri. Yang keempat, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Di sini Indonesia diharapkan mampu untuk membentuk identitas bangsa dan jati diri bangsa agar tidak terpengaruh oleh budaya asing. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Jadi di sini Pancasila sebagai ideologi nasional yang memberikan pedoman bagi Indonesia untuk dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, memberi arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Jadi Pancasila di sini diharapkan mampu untuk memberi arah dan menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, Pancasila juga dijadikan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Jadi, Pancasila di sini diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai macam permasalahan dalam hidup bernegara di Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila juga sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Jadi di sini Pancasila diharapkan mampu menjadi sarana untuk pemersatu bangsa dan negara dengan semboyan dalam lambang negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sekian untuk materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.